down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Lutfia Mayasari. Kami akan mempresentasikan tentang standarisasi data rekam medis. Baik, langsung saja. Apa itu standarisasi? Standarisasi merupakan suatu proses penyusunan bentuk standar yang dapat dijadikan sebagai standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, prosedur standar dan atau praktik. Istilah standarisasi berasal dari kata standar yang dapat menjadi suatu dasar pembanding antara kualitas, kuantitas, dan juga hasil. Standarisasi merupakan suatu patokan atau pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan minimal sebagai bentuk keselarasan. Nah, data merupakan bentuk jamak dari datum yang berisikan tentang informasi tentang seseorang, informasi tentang data diri seseorang. Nah, ada jenis-jenis data. Yang pertama dari aspek sumbernya ada data primer dan juga data sekunder. Yang kedua data yang dari aspek sifatnya ada data kualitatif, yaitu data yang bersifat non angka, dan juga ada data kuantitatif, data yang bersifat angka. Jenis-jenis data rekam medis. Jenis-jenis data rekam medis ada dua. Yang pertama non medis dan yang kedua adalah data medis. Data non medis yaitu berupa demografi pasien, dan sedangkan data medis berupa hasil anamnesis, hasil pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan fisik, tindakan, terapi, dan juga diagnosis. Jadi, pada intinya, standarisasi data rekam medis merupakan suatu bentuk pengukuran, pedoman, dan juga patokan yang dapat dijadikan sebagai acuan minimal terhadap sumber informasi atau data yang terdapat dalam rekam medis. Biasanya, pada dokumen rekam medis, standarisasi dapat diketahui dalam pengukuran dasar asuhan kesehatan. Tujuan dari standarisasi yaitu sebagai untuk merumuskan, menerapkan, dan juga merevisi jenis data kesehatan, bentuk pelayanan atau tampilan data kesehatan agar seragam. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan dan juga untuk mengidentifikasi elemen data yang dikumpulkan dari setiap pasien, mendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan, dan juga untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan baik di klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Data pelayanan kesehatan menggunakan pengobatan pasien meliputi 1. Identitas pasien, 2. Tanggal dan waktu, 3. Hasil anamnesis mencakup keluhan dan riwayat pasien, 4. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, 5. Diagnosis, 6. Rencana penata laksanaan, 7. Pengobatan dan tindakan, 8. Pelayanan lain yang telah diberikan pada pasien, 9. Untuk pasien kasus gizi dilengkapi dengan dan program klinik, 10. Persetujuan tindakan dari tempat. Data pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit meliputi identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penata laksanaan, pengobatan atau tindakan, persetujuan tindakan yang diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan dan ringkasan ulang, nama dan tanda tangan dokter, pelayanan lain yang diperlukan oleh tenaga kesehatan. Untuk pasien kasus gizi dilengkapi dengan bentuk dan
Yang sudah dijelaskan tadi, standarisasi data rekam medis menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 yang sudah seperti yang kita ketahui bahwa Permenkes nomor 269 tahun 2008 sudah tidak berlaku dan diganti dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022. Ketentuan standarisasi data rekam medis yang berlaku saat ini yaitu Permenkes 24 tahun 2022 yang memuat yang pertama identitas pasien, yang kedua hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, yang ketiga diagnosis, yang keempat pengobatan, yang kelima rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, yang terakhir nama dan tanda tangan tanggung jawab pemberian pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada contoh kasus analisis penerapan standarisasi data rekam medis rumah sakit di Rumah Sakit Permata Medika Semarang. Untuk mewujudkan standarisasi data rekam medis yang baik dan sesuai dengan peraturan Permenkes nomor 24 tahun 2022, maka Rumah Sakit Permata Medika Semarang membuat rancangan asuhan keperawatan yang berisikan tentang data dari identitas pasien. Rancangan tersebut bernama Sistem Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit Permata Medika Semarang dan hanya dapat diakses oleh tenaga kesehatan saja. Pada rancangan tersebut berisikan 5 menu. Menu pertama adalah data rawat inap pasien. Di data rawat inap tersebut berisikan tentang nomor rekam medis pasien, bangsal pasien dirawat, kelas pasien dirawat, tanggal pasien masuk, lalu ada diagnosa pasien, kode penyakit, anamnesa dokter, pemeriksaan fisik yang dilakukan, dan juga terdapat tanda tangan dan nama terang dari petugas pelayanan pemberi pelayanan kesehatan. Lalu pada menu kedua ada visit dokter. Di situ terdapat nomor rekam medis pasien, tanggal visit, lalu ada perjalanan penyakit, diagnosa utama, kode ICD-10, instruksi dokter, kode obat, nama obat, dosis obat, dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Dan pada nomor ketiga ada persetujuan. Di situ berisikan tentang nomor rekam medis pasien, nama pasien, dokter bedah yang melakukan, ada tanggal operasi dilakukan, kamar operasi, nama tindakan, kode tindakan, nama keluarga pasien yang bertanggung jawab, ada status hubungan antara keluarga dengan pasien, tanggal persetujuan, saksi, dan menu keempat ada tindakan. Di situ terdapat nomor rekam medis pasien, nama pasien, dokter bedah, tanggal operasi dilakukan, kamar operasi, nama tindakan, kode tindakan, dan kapan operasi dimulai sampai operasi selesai. Juga ada lama operasi, juga ada diagnosa periksa bedah. Selain itu juga terdapat nama dan tanda tangan dari pemberi layanan kesehatan. Dan di menu terakhir ada pasien keluar. Di situ juga berisikan tentang nomor rekam medis, nama pasien, DPJP, tanggal masuk, tanggal keluar, lama dirawat, pemeriksaan penunjang yang dilakukan, keadaan pasien setelah keluar, lalu ada diagnosa utama, juga ada diagnosa sekunder, lalu ada diagnosa tindakan, serta ada nama terang dan tanda tangan dari pemberi layanan kesehatan. Jadi bisa dilihat dari tampilan aplikasi asuhan medis pasien yang ditampilkan di Permata Medika Semarang itu setelah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang terdiri tadi dari ada identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan juga nama serta tanda tangan penanggung jawab pemberi layanan kesehatan. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Nuri? Perkenalkan, nama saya Nuri, NIM 254. Kan pada macam standarisasi rekam medis untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan
Odontogram klinik. Apa pengertian odontogram itu? Odontogram. Ada istilah beberapa hasil anamnesis. Nah, itu pengertiannya apa? Oh iya. 241. Apa? Pertanyaannya. Tadi kan di PPT ada istilah beberapa hasil anamnesis. Nah, itu pengertiannya apa? Bagaimana NIM 228 bagaimana pengukuran dasar asuransi kesehatan dalam PKPs? Apa itu demografi pasien? Nita. Nime 253. Kan data rekam medis itu kan mencakup keseluruhan, maksudnya kan nggak cuma rumah sakit aja tuh. Kalau apabila terdapat klinik kesehatan yang tidak menerapkan standarisasi dengan lengkap, apakah klinik tersebut tetap memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nuri, yaitu apa itu odontogram. Odontogram adalah catatan pemeriksaan terhadap seluruh keadaan gigi dan mulut klien yang dilakukan dan dicatat sehingga memberikan gambaran keadaan secara keseluruhan. Laila, yang dimaksud dengan demografi pasien itu tadi adalah pendidikan dan penghasilan yang memiliki hubungan bermakna dengan kepuasan pasien saat menerima pelayanan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hani. Hasil anamnesis adalah wawancara medis yang dilakukan oleh dokter secara langsung kepada pasien untuk memperoleh keluhan pasien tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ansar. Pertanyaannya, pengukuran dasar asuran medis kesehatan melakukan asesmen menulis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutannya sesuai kebutuhan pasien. Apabila tidak sesuai dengan standarisasi, apakah sudah memenuhi standar? Jawabannya adalah belum. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, standarnya ada seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, rencana pelayanan, nama dan tanda tangan dari penanggung jawab. Jika